Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-13. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu menemani channel YouTube Insan Dongeng. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki. Selamat mendengarkan. Ya, Mbi sangat memanjakan engkau, Maria. Terlampau benar, kata Tuti pula. Segala kesukaanmu disediakannya. Tetapi ucapan Tuti itu dijawab oleh bibinya dengan senyum yang agak jenaka. Engkau jangan iri hati, Tuti. Bagi engkau pun saya sediakan serupa ini. Boleh jadi lebih dari ini. Asal. Tiada dihabiskannya kalimahnya, hanya matanya dikejap-kejapkannya. Asal apa, Mbi? Tanya Tuti lurus saja. Tiada menyangka suatu apa jua pun di balik kata bibinya itu. Dan jangan tidak berkata saja, ujarnya. Sayang, saya tidak akan ujian lagi. Belum habis lagi katanya itu, bibinya segera mengulasnya. Tidak usah ujian, bukan itu saja waktu yang penting dan berarti dalam hidup manusia. Benar tidak, Maria? Maria melengos kepada bibinya seraya tersenyum dengan lena. Tetapi Tuti diam seperti orang tidak mendengar. Disambutnya dari bujang sebuah piring besar yang berisi sup yang beruap-uap, dan setelah meletakkan sup itu di atas meja, katanya mengalihkan percakapan. Mbi, rasanya kita sudah siap. Hanya air saja belum lagi. Pergilah engkau memanggil bapak dan emangmu di depan. Boleh kita mulai. Rasanya sekarang hari sudah hampir 1:30. Setelah laki-laki berdua itu masuk, duduklah mereka berlima pada meja yang penuh berpagarkan makanan yang lezat-lezat itu. Istri Parta menghendaki Maria duduk di kepala meja sebelah bupet. Yang dijamu sekarang ini ialah Maria, sebab itu ia harus duduk di tempat kehormatan. Tentu, kata Parta. Maria, engkau mesti duduk di sini ya. Tuti, mengapa engkau melihat-lihat kepada saya? Hari ini sebenarnya kita makan-makan untuk Maria. Kalau engkau hendak duduk di tempat itu pula nanti, lekas-lekaslah. Sengaja ia berhenti di belakang perkataan lekas-lekaslah. Matanya melihat kepada Tuti yang tersenyum, tetapi segera membantah. Mbik dengan Emang dari tadi mengganggu saya saja. Dan agak bersahaja kekanak-kanakan Parta berkata, terus mengusik Tuti. Kami tidak sekali-kali mengatakan bahwa engkau iri hati kepada Maria. Kami hanya menghendaki supaya kami dapat pula segera menjamu engkau di sini. Maria tersenyum berbahagia bersama-sama dengan paman dan bibinya. Mulut Tuti mengorak dipaksa untuk tersenyum. Sedangkan ayahnya diam tiada peduli akan gangguan iparnya, akan anaknya yang tua itu. Sementara mereka gembira bercakap-cakap dipimpin oleh Parta suami istri, sekali-sekali disela oleh Wiryaatmaja. Terus juga mereka makan. Berganti-ganti piring yang penuh lauk pauk yang lezat-lezat itu berpindah dari tangan seorang ke tangan seorang. Isinya bertambah lama bertambah sedikit juga. Tengah mereka makan itu, tiba-tiba kedengaran dari dalam kamar suara menangis. Rukmini menangis, kata istri Parta, dan ia pun memanggil Ningsih, mengambil adiknya yang baru bangun itu. Tetapi Ningsih belum keluar dari kamar mandi. Ketika itu tiba-tiba berdiri Tuti seraya berkata, biarlah saya mengambilnya. Dan meskipun ia ditahan oleh bibinya yang telah memanggil bujang, tetapi ia terus juga masuk ke dalam. Rukmini telah duduk dalam tempat tidurnya melihat Tuti datang hendak mengambilnya. Usahakan ia reda, tangisnya bertambah-tambah kuat. Dibantingkannya badannya kembali ke atas kasur, dan dengan kaki dan tangannya ditampiknya Tuti yang hendak mengangkatnya itu.
Tetapi Tuti tiada mempedulikan bantahannya itu. Badan kecil yang melonjak-lonjak, menyepak-nyepak dan menggerapai-gerapai itu diangkatnya dengan kedua belah tangannya dan dibawanya keluar ke lambung. Ketika ia hendak keluar kamar, datang istri Partha. Mendengar anaknya menangis berteriak-teriak, ia hendak menengok sendiri. Melihat bundanya itu, Rukmini mengulurkan tangannya sekali minta diambil. Tuti menyerahkan yang bergelapar-gelapar dan berteriak-teriak digendongnya itu kepada ibunya. Dan tiada berapa lama antaranya diamlah Rukmini menangis. Hanya tinggal lagi sedu-sedunya yang ditahan-tahan. Di serambi belakang, Rukmini diserahkan ibunya kepada bujang sebab ia terus hendak makan. Sesaat iba juga hati Tuti melihat Rukmini tiada membantah sedikit jua pun, diberikan ibunya kepada bujang itu. Mengapakah maka ia tiada hendak digendongnya? Apakah sebabnya maka ia demikian memusuhinya? Tetapi dalam percakapan meneruskan makan itu, perasaan kurang senang itu perlahan-lahan hilang sendirinya. Sesudah makan, Wiraatmaja Partha dengan istrinya duduk di ruang tengah bercakap-cakap. Tuti dan Maria membunyikan mesin nyanyi dengan Ningsih dan Iskandar. Dari sana mereka pergi duduk bersama-sama di bawah pohon mangga yang besar di kebun. Bermain-main dengan burung dara, jagaan Ningsih dan Iskandar yang amat banyak jumlahnya. Petang pukul 5:30 setelah mandi dan minum teh, barulah orang bertiga beranak itu pulang ke rumah mereka di Gang Haubar. Dinding gedung permufakatan berat berhias daun kelapa dan daun beringin di sela-sela kertas merah putih. Di dinding sebelah kanan nyata dan jelas tersusun huruf perkataan pemuda baru. Di dinding sebelah kiri terbaca Kongres kelima. Bau daun yang segar memenuhi seluruh ruang yang girang gembira nampaknya oleh cahaya lampu listrik yang terang benderang. Di sebelah hadapan ruang itu terlabuh layar ungu berombak-ombak. Di antara susunan kursi dan bangku yang rapat, tiada berhenti-henti berjalan pemuda, laki-laki dan perempuan yang berpakaian indah-indah. Masing-masing riang dan suka, girang suara mereka bergurau, senyum dan gelak timbul tenggelam di wajah masing-masing. Kebanyakan pemuda yang sibuk itu memakai kokarda merah putih tersemat di dadanya. Ialah mereka yang turut mengurus malam keramaian penutup Kongres Pemuda Baru yang kelima itu. Dari pintu yang lebar terbuka tiada berhenti-henti mengalir masuk laki-laki perempuan, kebanyakan muda remaja antara 15 dan 25 tahun. Kebaya yang pelbagai macam warna dan modelnya disilih oleh jas pantalon yang keras bersetrika dan bermacam-macam pola coraknya, menambah kegembiraan dan kegirangan pemandangan dalam ruang pertemuan yang bertambah lama bertambah penuh jua itu. Makin banyak orang duduk di kursi dan bangku yang bersusun itu. Di luar masih senantiasa juga manusia berduyun-duyun. Datang dari jalan besar auto yang indah-indah di sisi delman yang bersahaja, berhenti di hadapan. Tiada berapa jauh dari gerbang masuk ke pekarangan susunan sepeda, makin lama makin rapat jua. Orang yang datang berjalan kaki jangan dikata lagi. Dari pintu di bawah sebelah kanan masuklah Maria ke dalam ruang. Naik ia di anak tangga dan berdirilah ia menghadapi penonton yang banyak. Berkilat-kilat rupa bajunya sutra putih dalam sinar listrik yang terang benderang. Mata sekalian orang melihat kepadanya sebab dalam gedung yang syarat berhias pancawarna itu, bajunya yang putih bersih berkilau-kilau itu tiadalah membangkitkan perasaan bersahaja, malahan sebaliknya memancarkan sinar penarik yang menantang. Kokarda merah putih di dadanya hanya kelihatan merahnya saja di tengah-tengah keputihan semata-mata. Tetapi oleh itu kemerahannya itu lebih gembira rupanya, bersorak menarik mata. Agak mengejap-ngejap matanya melihat kepada orang banyak, memandang dari suatu penjuru ke penjuru yang lain, seolah-olah ada yang dicarinya. Bibirnya mengorak tersenyum dan ia pun terus berjalan menuju ke arah pintu masuk.
kepada Yusuf dengan Tuti yang berdiri bercakap-cakap dengan beberapa orang lain. "Sudah lamakah engkau berdua datang?" tanyanya kepada kakaknya, sebab ia sendiri datang lebih dahulu karena harus serta mengatur malam keramaian itu. "Kami baru masuk benar," jawab Tuti. "Ramai benar orang datang malam ini. Sebab itu, lekaslah engkau mencari tempat duduk. Rasanya di depan masih ada sebuah kursi yang kosong. Sebentar lagi orang mulai," sahut Maria. Tuti pergi ke hadapan bersama-sama Maria mencari tempat, dan setelah ia duduk, kembalilah Maria kepada Yusuf yang masih terus juga berbicara dengan temannya. "Yusuf, lekaslah engkau bersiap. Orang telah hampir mulai," ujar Maria mengingatkan tunangannya itu, sebab mereka berdua akan serta main dalam sandiwara Sandiakala Ning Majapahit dikarang oleh Sanusi Pane yang akan dipertunjukkan kelak. Yusuf melihat arlojinya. 5 menit lagi pukul 8. Keluar dari mulutnya agak bergumam, dan kepada kawannya katanya, "Nah, nantilah lagi." Lalu ia pun mengikuti Maria melalui kursi yang banyak itu menuju pintu di bawah sebelah kanan. Bertambah lama, bertambah penuh jua ruang yang besar itu. Di kursi di hadapan tak ada lagi tempat yang terluang. Di belakang pun telah bersesak-sesak orang duduk di atas bangku. Sementara itu masih tiada berhenti-henti juga orang datang. Kursi dan bangku ditambah sepadat-padatnya, tetapi itu pun belum cukup. Pukul 8 betul tampil seorang anak muda keluar dari belakang layar dengan suara nyaring yang makin lama makin jelas membelah kegemuruhan dalam gedung yang penuh manusia itu. Diucapkannya selamat datang kepada yang hadir dan dimintanya terima kasih atas minat kepada pertemuan malam penutupan kongres itu. Sudah itu dibacakannya beberapa putusan kongres, dan akhirnya diharapkannya mudah-mudahan pertunjukan yang akan diperlihatkan malam ini akan memberi kenang-kenangan yang indah dan tiada terlupakan bagi segala yang hadir. Tiada berapa lama setelah ia undur kembali ke balik layar yang tertutup diiringi oleh tepuk yang ramai, maka terkuaklah pula layar yang ungu berombak-ombak itu seluas-luasnya. Ketika itu juga padamlah lampu dalam gedung itu, dan di atas podium terpasanglah cahaya biru. Amat dahsyat rupanya menyinari pemandangan yang kelihatan di atas podium. Beberapa pasang pemuda yang berasal dari seluruh kepulauan ini memakai pakaian negerinya masing-masing, menghadapi sebuah pedupaan yang besar memasukkan persembahan masing-masing. Seluruh gedung itu sunyi senyap takjub melihat pemandangan yang permai dan dalam meresap itu. Ketika tiba-tiba layar itu tertutup kembali dan di ruang dipasang orang pula lampu, sekalian penonton selaku terbangun dari mimpi. Sekejap seperti hendak runtuh, bunyi orang bertepuk disela oleh teriak bis-bis tiada putus-putusnya. Tetapi meskipun sebanyak itu suara meminta supaya pertunjukan itu diulang kembali, permintaan itu tiada diperkenankan. Dan waktu layar ungu yang berombak-ombak itu terkuak pula, mulailah pertunjukan sandiwara Sandiakala Ning Majapahit. Kata bermula yang diucapkan biksu berbaju kuning meminta rahmat siwa Buddha bagi pertunjukan itu, dan berharap supaya pekerjaan pujangga yang merasa dirinya kurang kuasa diulas oleh darah muda dapat sekali mengikat minat yang hadir. Segera sepi mati pulalah dalam ruang yang luas itu. Segala mata tertuju ke hadapan, sebab orang hendak mendengar tiap-tiap kata percakapan Maharesi dengan kesatria Damar Wulan yang belum damai dan berbahagia hatinya, sebelum terjawab baginya soal-soal dunia dan hidup manusia. Apa gunanya Brahma menjadikan dunia? Apa ada sebelum Brahma menjelma? Siapa menjadikan Brahma? Apa guna manusia hidup? Mengapa ia harus mati? Sia-sialah Maharesi menerangkan kepadanya bahwa soal kejadian dan tujuan kehidupan tidak dapat diketahui manusia dengan sempurna, bahwa bagi Damar Wulan tidak patut sedalam itu mengaji agama sebab ia teruntuk menjadi kesatria.
Damar Wulan mengeluh bahwa siang malam soal-soal itu mengelilinginya sebagai hantu menyiksa. Perasaannya sebagai orang yang memikul beban yang dipikulkan beratus-ratus zaman. Tidak ada yang tetap, yang dapat dibuat tempat berpegang, yang dapat ditujui. Tetapi ketika bundanya menyuruhnya pergi ke Majapahit untuk menjadi kesatria, ia tiada tangguh lagi, meskipun hatinya belum reda memikirkan soal-soal yang sulit. Damar Wulan semadi beberapa lamanya, dan dalam semadinya itu terasa bersualah ia dengan Wisnu yang berkata kepadanya, "Akulah Wisnu yang kau cari. Aku bertahta dalam hatimu sendiri. Dunia tidak pernah terjadi, sebab tidak pernah tidak ada. Kata, nama, sifat, sekaliannya cuma buatan manusia belaka. Sekaliannya tidak ada ketika manusia belum ada di dunia. Waktu cuma maya, cuma perbandingan yang dibuat oleh manusia antara suatu kejadian dengan kejadian yang lain. Kekuasaan atau tempat pun hanya mimpi belaka, sebab Wisnu ada dalam hati segala benda. Dunia tidak bersifat dan tidak bersifat. Jalan manusia ke hatinya sendiri ialah yoga, menghentikan berpikir, melenyapkan dunia maya, dan menyatukan diri dengan jiwa segala benda." Bahagian kedua ialah pertemuan Damar Wulan dengan kekasihnya Anjasmara, putri Patih Majapahit. Anjasmara menyuruh kekasihnya pergi menaklukkan Wirabumi yang mendurhaka kepada Prabu Dewi Suhita. Beberapa lamanya Damar Wulan sangsi ia memikirkan kejamnya membunuh manusia, membangkitkan ratap dan tangis perempuan dan kanak-kanak. Lagi pula apa gunanya Majapahit ditolong, agama sudah rusak, pendeta dan kesatria tiada melakukan kewajibannya lagi terhadap kepada rakyat. Tetapi meskipun demikian dalam hatinya ia insaf bahwa ia tidak boleh tidak akan menurut dharmanya. Ia akan pergi memerangi Wirabumi. Dalam semadi di sisi kekasihnya nampak pula kepadanya Wisnu yang berkata kepadanya, "Dalam dunia jasmani pun terkandung kehidupan. Selama hidup, kehidupan jasmani pun tidak boleh ditinggalkan. Memerangi Wirabumi bukan membunuh artinya, tetapi membantu rakyat sengsara." Lenyap Wisnu datang Dewi Kamajaya dan Dewi Ratih mengatakan kepada Damar Wulan bahwa rahasia alam telah terbuka baginya. Tetapi tahu bukanlah bahagia. Bahagia masuk ke dalam hati kalau jiwa sudah satu dengan Brahma, kalau cinta kepada dunia sudah tumbuh dalam hati. Sebab itu hendaklah ia melindungi yang lemah. Perjuangan batin Damar Wulan sudah selesai, meskipun bundanya sakit keras dan setiap saat boleh maut. Ia akan terus juga memerangi Wirabumi, sebab perkara negara harus lebih diutamakan dari perkara sendiri. Bahagian ketiga melukiskan kesabaran hati para pembesar Majapahit untuk melawan Wirabumi. Kesatria sejati tidak ada lagi. Tidak seorang juga sanggup menjadi senapati mengepalai bala tentara. Majapahit tiada bertenaga lagi, sehingga Wirabumi berani menghina Prabu Dewi Suhita, menyuruh datang ke Probolinggo, mempersembahkan upacara kerajaan dan menjadi prameswarinya. Damar Wulan yang dinanti-nanti datang mempersembahkan dirinya kepada Prabu. Diterangkannya bahwa rakyat tiada senang sebab mereka kelaparan dan diperlakukan tiada sepertinya. Setelah habis pertunjukan bahagian ketiga, maka diadakan istirahat setengah jam. Ruang besar itu pun sibuk pula lah. Ada yang berdiri berjalan-jalan, ada yang pergi minum pada bufet. Gemuruh bunyi orang bercakap-cakap. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.